Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita menyelami materi hari ini, mari kita ciptakan suasana yang fokus dan positif. Silahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa kebaikan dan manfaat. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, selamat datang di kelas berpikir komputasional. Perkenalkan, saya Awaludin Fitra dan saya akan menjadi pemandu kalian hari ini. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Tapi kita tidak hanya sekedar menghafal pengertiannya saja. Kita akan belajar secara mendalam atau deep learning. Apa saja tujuan pembelajaran hari ini? Ada 3 hal dalam tujuan pembelajaran pada materi berpikir komputasional. Yang pertama, analisis dan kreasi. Kalian akan mampu menganalisis masalah kompleks di sekitar kalian, seperti sampah di lingkungan atau masalah lalu lintas di sekolah, lalu merancang solusi kreatif dengan menerapkan 4 pilar berpikir komputasional. Bukan hanya teori, tapi kalian akan menciptakan prototipe solusi. Yang kedua, kolaborasi dan komunikasi. Kalian akan mampu berkolaborasi dalam tim untuk memecahkan masalah tersebut. Belajar bagaimana cara membagi tugas berdasarkan kelebihan masing-masing, dan yang paling penting, mempresentasikan ide solusi kalian dengan logika yang runut dan mudah dipahami. Yang ketiga, refleksi dan etika. Dan yang terpenting, kalian akan merefleksikan dampak dari solusi yang kalian buat. Apakah solusi itu adil untuk semua? Apakah ada dampak yang tidak terduga? Kita belajar bukan hanya untuk jadi pintar, tapi juga jadi bijak. Seru kan? Ini adalah keterampilan level inovator. Apakah itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah kerangka berpikir dan proses memecahkan masalah dengan menggunakan teknik-teknik fundamental dari ilmu komputer. Berpikir komputasional bukan berarti cara berpikir seperti komputer, melainkan cara manusia memecahkan masalah dengan merumuskannya sedemikian rupa sehingga solusinya dapat dijalankan oleh manusia maupun komputer. Tujuan berpikir komputasional yang pertama, memecahkan masalah kompleks dengan memecahnya menjadi sub masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola. Yang kedua, mengembangkan solusi yang efisien, sistematis, dan dapat direplikasi. Yang ketiga, membentuk pola pikir logis, terstruktur, dan analitis yang dapat diterapkan di hampir semua aspek kehidupan. Yang 4 pilar berpikir komputasional. Keempat pilar ini saling berkaitan dan sering digunakan secara berurutan dalam memecahkan masalah. Yang pertama, deskomposisi.
Jadi pengertian deskomposisi adalah memecah masalah yang besar, rumit, kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih sederhana dan mudah ditangani. Mengapa penting? Yang pertama, memudahkan untuk memahami masalah secara keseluruhan. Yang kedua, memungkinkan pengerjaan masalah oleh tim atau membagi tugas. Yang ketiga, membuat proses pemecahan masalah menjadi lebih mudah. Yang kedua, pengenalan pola. Jadi pengertian pengenalan pola adalah mencari kesamaan atau pola dari masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan atau dari pengalaman memecahkan masalah serupa di masa lalu. Mengapa penting? Yang pertama, mengidentifikasi pola memungkinkan kita untuk membuat generalisasi. Kedua, kita dapat menggunakan solusi yang pernah berhasil untuk masalah yang memiliki pola serupa, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Yang ketiga, abstraksi. Jadi pengertian abstraksi adalah mengidentifikasi informasi yang benar-benar penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Untuk konteks solusi yang sedang dikembangkan, intinya adalah menyaring data hingga ke esensinya. Jadi mengapa penting? Yang pertama, memfokuskan perhatian pada inti masalah. Yang kedua, membuat model atau representasi sederhana dari masalah yang kompleks. Yang keempat, perencanaan algoritma. Jadi pengertian dari perencanaan algoritma adalah membuat urutan langkah-langkah yang logis, terperinci, dan jelas untuk menyelesaikan seluruh bagian masalah. Langkah-langkah ini harus dapat diikuti orang lain atau komputer untuk mencapai hasil yang sama. Jadi, karakteristik algoritma yang baik yang pertama, jelas dan tidak ambigu. Artinya, setiap langkah harus memiliki satu penafsiran. Yang kedua, memiliki awal dan akhir yang jelas. Yang ketiga, efektif. Artinya, menghasilkan solusi yang benar. Yang keempat, efisiensi. Artinya, menggunakan langkah-langkah yang sesedikit mungkin. Baiklah, saya akan memberikan contoh dalam pembelajaran matematika. Berpikir komputasional dalam operasi hitung pecahan. Apa itu berpikir komputasional? 1. Struktur pemecahan masalah. Cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang terstruktur. 2. 4 pilar utama. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, perancangan algoritma. 3. Pemahaman mendalam. Membantu siswa memahami masalah matematika secara mendalam dan sistematis, meningkatkan logika berpikir. Langkah 1. Dekomposisi, mengurai masalah. Dekomposisi adalah proses memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. 1. Memecah operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan menjadi bagian kecil. 2 contoh, memisahkan pecahan menjadi pembilang dan penyebut. 3. Fokus pada bagian yang harus dijumlahkan atau dikurangkan secara bertahap untuk mempermudah perhitungan. Langkah 2. Pengenalan pola atau mengenali kesamaan. Mengidentifikasi pola, mengenali kesamaan atau tren dalam data, seperti penyebut yang sama atau berbeda pada pecahan. Penyederhanaan proses, contoh pola, penjumlahan pecahan dengan penyebut sama lebih mudah, cukup jumlahkan pembilangnya saja. Strategi efisien, mencari pola umum untuk menyederhanakan proses hitung pecahan, seperti mencari KPK untuk penyebut berbeda. Langkah 3, abstraksi, memilih informasi penting.
Abstraksi adalah kemampuan untuk mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus pada aspek-aspek kunci yang penting untuk memecahkan masalah. Mengabaikan informasi yang tidak relevan, fokus pada penyebut dan pembilang. Contoh, dalam 1/4 tambah 3/8, fokus utama adalah bagaimana menyamakan penyebut untuk menjumlahkan pembilang, bukan pada bentuk visual pecahannya. Menyederhanakan masalah agar lebih mudah diselesaikan dengan menghilangkan kerumitan yang tidak perlu. Langkah 4. Perancangan algoritma atau langkah sistematis. 1. Cari KPK. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari penyebut pecahan. 2. Samakan penyebut. Ubah pecahan ke bentuk setara dengan penyebut yang sama atau KPK. 3. Jumlahkan pembilang. Jumlahkan pembilang dari pecahan yang sudah disamakan penyebutnya. 4. Sederhanakan. Sederhanakan hasil pecahan jika memungkinkan ke bentuk paling sederhana. Algoritma ini bisa diikuti berulang untuk berbagai soal pecahan, memastikan konsistensi dan akurasi. Contoh kasus, penjumlahan pecahan 1/4 tambah 3/8. Dekomposisi, pecahan 1/4 dan 3/8 dipisahkan. Pengenalan pola, penyebut berbeda yaitu 4 dan 8. Pola menunjukkan perlu dicari KPK. Abstraksi, fokus pada penyebut untuk mencari KPK adalah 8, lalu pada pembilang setelah disamakan. Algoritmanya yaitu 1. KPK dari 4 dan 8 adalah 8. 2. Ubah 1/4 menjadi 2/8. 3. Jumlahkan, 2/8 tambah 3/8 sama dengan 5/8. Manfaat berpikir komputasional dalam matematika. 1. Pemahaman konsep. Membantu siswa memahami konsep pecahan secara mendalam, bukan hanya menghafal rumus. 2. Berpikir logis algoritmik. Mempersiapkan siswa untuk berpikir logis dan algoritmik di bidang lain, termasuk ilmu komputer. 3. Keterampilan problem solving. Melatih keterampilan problem solving yang sistematis dan terstruktur, berguna untuk berbagai disiplin ilmu. 4. Kepercayaan diri. Meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi soal matematika kompleks karena memiliki pendekatan yang jelas. Nah, itu dia sekilas tentang berpikir komputasional dalam pembelajaran matematika. Ingat, ini adalah keterampilan yang super yang bisa kalian gunakan di pembelajaran apapun, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas tantangan untuk kalian, coba amati satu aktivitas kalian hari ini. Misalnya, merapikan tas sekolah. Coba terapkan 4 pilar super itu. Tuliskan langkah-langkah algoritmanya di buku catatan kalian. Jangan lupa, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya, atau diskusikan di kelas nanti. Terima kasih yang sudah begitu antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan materi seru berikutnya. Sekian dari saya, mari kita akhiri dengan doa penutup menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam komputer.